sendiri. Betul. Mereka tidak mengindahkan daulatnya yang hadir pada kesempatan. Kami wakil berdaulat pada ibu saudara semua. Kepada Bapak kami bertanggung jawab. Kepada masyarakat kami bertanggung jawab dan percaya kepada Allah akan kami Bang, kita minta Pak Syarwan coba hubungi secara langsung lah ke Ketua DPD. Apa sebenarnya lagi? Kalau di depan ini kami tahu semangat suatu perjuangan, tapi kami harus tahu dari yang 17 kali yang hadir ini, apa alasannya untuk tidak mendukung aspirasi dari masyarakat ini? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya runut kembali pada kesempatan beberapa upaya kita, dan ini bukan satu-satunya pilihan kita turun di dalam. Pertama, kita ajukan gugatan tidak digubris. Kedua, kita ajukan somasi tidak sedikit pun tidak memberi tanggapan. Ketiga, kita memberi memasukkan gugatan perpetuan penuh dan sudah keluar nomor registernya, dan itu dalam tata usaha negara haram memasukkan pilkada. Betul. Haram itu karena sejak disediakan itu satunya hukum, dan kita berharap irsum yang kalau besok tetap dilangsungkan, kita yakin itu cacat hukum. Betul. Kemungkinan di malam itu ketika besok tetap diselenggarakan, register pun sudah keluar, dan kemungkinan chaos bisa terjadi. Jadi kita berharap kebijaksanaan dari pemimpin Forkopimda yang ada di Sulsel. Oke, wali kota tidak menerima kita hari ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia tidak paham undang-undang. Betul. Yang dalam kata lain kalau tidak bisa paham itu bodoh namanya. Dan dua hal tersebut, ketika ada terdapat pada diri manusia, dia tidak boleh memimpin kota Sulsel. Mungkin sudah ada yang bisa terhubung terhadap permintaan rekan-rekan. Karena pada kesempatan ini kita hanya melanjutkan apa yang telah kita lakukan. Ketua Dewan hadirkan Pada tanggal 27 Mei. Jokal dong. Ketua Dewan. Ketua Dewan mana? Mana nomornya? Ada telepon. Ketua Dewan mana? Ketua Dewan. Teriak-teriak pun nggak ada di sini ya, Mas. Keluar. Orang yang berhadir. Kehadiran kami di sini adalah kehadiran kita. Jadi kami berharap pada hari ini kami dikasih lagi bertemu dengan tim evaluasi dan monitoring. Terlebih terkhusus ini kepada camat Sibabiri. Karena camat Sibabiri ini bisa kita dapat ya apa yang sebenarnya terjadi. Sesungguhnya rekomendasi dari tim pengawasan kecamatan sudah keluar, tapi disembunyikan oleh tim monitoring dan evaluasi, dan juga kepada Bapak Ibu DPRK ya, bahwa dengan adanya TPUN seperti apa yang disampaikan saudara ini tadi ya, seharusnya pemilihan itu status quo. Tapi kami tidak punya kekuasaan untuk mencegah itu. Mungkin bapak-bapak polisi ini juga tidak ya. Kita berbagai pandangan hukum ya, di sini. Tapi kami berharap jangan karena disepelekan, jangan karena arogansi kekuasaan, jangan karena nepotisme. Karena menurut kami tidak ada satu alasan yang bisa menjadi dasar pemilihan ulang itu dilakukan besok hari. Jelas di sini pemerintahannya, ya memang ini pemerintahan itu di daerah itu bukan hanya kalau misalkan cuma presiden. Ini pemerintahnya di sini ada wali kota dan ada DPR-nya. Kalau orang pemerintahan saja
sudah melanggar hukum dan berani melanggar hukum, jangan salahkan rakyat akan melakukan pekerjaannya sendiri. Wali kota dengan tidak segan, dengan terang benderang, dengan vulgar memaksakan suatu kehendaknya di luar peraturan perundang-undangan. Ya, kami ulangi kembali bahwa kemarin kami beraudiensi dengan Kapolres. Bapak Kapolres sendiri mengatakan bahwa sudah memberikan rekomendasi kepada wali kota untuk melantik Kapolres. Jika Forkopimda aja tidak diambil lagi, itu harus kita hajar di kami. Harus kita hajar. Yang telinganya yang selama ini pekat. Yang mencari kembali. Tidak menginginkan hidup kami. Kita tidak menginginkan. Tapi keadilan harus dirasakan oleh anak ini. Siapa ini? Jadi perkasihan, mohon maaf ini ya kepada Bapak DPR, kalau bisa ya kita coba berdiskusi ya, panggil mereka yang mungkin berkompeten dalam hal ini yang akan ikut terlibat, jangan yang disuruh malah coba nanti nggak ada itu bukan unsur yang ada ya. Kita di sini berbicara, mereka silakan bahwa orang-orangnya yang mengerti hukum dan tidak juga insya Allah bisa sedikit hukum. Ya, itu harapan kami karena ini waktu hujan dan Bapak Ibu ini kita lihat sendiri ibu banyak yang membawa anak kecil. Jadi kalau kita ada di dalam nanti yang mungkin di luar sudah bisa membubarkan diri pulang atau apa ya ke tempat supaya jangan terganggu aktivitas yang lain lagi. Tapi kami berharap beberapa kami seperti ini mengatakan. Saya rasa kita ada perlu lagi berdialog dengan mereka. Iya. Tidak perlu lagi kita berdialog. Betul. Kita sudah menyampaikan pendapat kita. Tapi apalah bisa kami buat Bapak Ibu? Lebih baik Bapak-bapak anggota DPR dan Pak Kapolres izin, Pak Kapolres kami pulang saja. Tidak ada gunanya kita berdialog di dalam. Kalau hanya 3 orang anggota DPR yang kita hadapi, ada kekuatan 17 lagi yang entah berantah di mana kita tidak tahu. Izinkan kami pulang, Bapak Kapolres kami pulang dengan tertib, aman, dan besok bila terjadi di sana jangan salahkan kami. Ini slogannya nih, baca slogannya nih. Besok ini slogannya. Kita dengar tadi ada rekomendasi dari DPR. Rekomendasi dari fraksi Gerhana. Kami mau salinan rekomendasi itu. Nah, yang kami, apakah salinan rekomendasi itu diserahkan ke Pak Wali Kota atau belum? Hari ini kinerja laporan dan aksa pertanyaan. Apakah rekomendasi itu hanya dari bungkusan nasi jalan? Apakah rekomendasi itu diserahkan ke Wali Kota hari ini? Kalau belum sama saja. Sama saja bohong. Kami mau salinan rekomendasi itu kami dapatkan hari ini. Agar kami tahu siapa yang benar-benar berpihak kepada rakyat hari ini. Jangan hanya ngomong basa-basi di sini. Yang kami jumpai semua bahasanya manis, tetapi pembuktian rekomendasinya tidak ada. Hari ini mohon maaf, dengan segala hormat, saya hormati Bang Dedi, saya hormati Bang Bahagia, kasar hati saudara kerabat rakyat kami. Buktikan salinan rekomendasi itu, berikan kepada kami. Kami yang mengantarkan ke Wali Kota. Betul. Nggak bisa kami ke kantor Wali Kota, kantor pos kami kirimkan. Turunkan. Mohon Pak Sekwan pasti ada rekomendasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang telah hadir dan menyambut kami, terutama Bapak Kapolres dan juga Bapak Iwan, kami di sini hadir kedua kalinya untuk menyampaikan pendapat kami tentang adanya masyarakat Kota Sumbawa yang berzalimi. Tadi di kantor Wali Kota tidak ada yang menyambut kami, tidak ada satu pejabat pun yang menyambut kami. Kami dianggap seperti binatang. Kami dianggap seperti binatang di
tidak ada penguasa dari pemimpin kita untuk menyambut kami. Ada apa ini? Bapak Kapolres yang terhormat, kami meminta untuk dilihatlah masyarakat Pamung Jaya, karena hari ini di Pamung Jaya telah terjadi adanya gesekan sosial, telah ada terjadinya yaitu adanya gap karena akibat daripada kejadian hari ini. Ini tolong diperhatikan Bapak Kapolres, tolong diperhatikan, jangan ada yang dipertukarkan darah di Pamung Jaya. Karena hari ini surat undangan untuk pemilihan telah dilakukan. Sementara sebagian ada yang dapat, sebagian yang tidak. Betul. Dan juga Bapak Kapolres, kami meminta maaf ini dan seterusnya untuk dijaga ketat Pamung Jaya. Dan ada warga-warga kita terkorban akibat betul. Jangan ada satu gegores pun keluar darah daripada masyarakat Pamung Jaya. Betul. Kami juga masyarakat Pamung Jaya atau juga yang ikut berpartisipasi dalam hal ini menyampaikan kepada Bapak Ibu, kami tidak akan bubar sebelum wali kota hadir di sini. Kami akan berkemah, kami akan tidur di sini di kampung kita ini. Betul. Tolong sampaikan kepada wali kota Sumsel, kami tidak akan bubar sebelum Bapak Wali Kota dan menyatakan untuk lantik saudara-saudara di itu perhatian yang kami akan waktu sudah zuhur. Kami rasa kita mungkin sholat dulu. Setelah sholat kita kembali kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Bapak Ibu Badan Negara. Saya rasa supaya aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, kami minta disediakan ruangan dihadirkan dari unsur pemerintahan, kalau bisa wali kota sendiri ya, itu juga dengan termasuk surat kirim sebagai ketua pemasaran ya, kita meminta klarifikasi dan kami ingin menyampaikan bahwa registrasi PTUN yang sudah diregistrasi ya kemarin sore itu sebagai dasar kita untuk meminta kepada mereka mempertimbangkan untuk pemilihan ulang untuk esok hari, karena ini jelas-jelas melawan pengadilan kalau seperti ini ya. Dia nanti kami mau berbicara. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dari beberapa penyampaian di akhir ini tadi, memang kami tadi berpikir sebelum kami hadir di sini berbincang-bincang dengan Pak Didi dan Bu Seliati, apakah masih ada kita buat ruang dan waktu untuk berdiskusi kembali kepada Bapak dan Ibu. Ketika ini memang menjadi keinginan untuk melahirkan sebuah solusi, kami bersiap untuk memediasi itu. Yang kedua, apa yang menjadi tuntutan yang disampaikan oleh Bung Edi tadi, tidak jauh penyampaian kami seperti semula, bahwa ada langit di atas langit dalam hal ini. Tidak ada mediasi lagi ini. Nah, oleh karena itu rekomendasi itu masih di tangan kami. Masih kami genggam yang namanya atas nama rekomendasi praksi. Tetapi di internal kami belum mendapatkan sepakatan untuk mengirimkan rekomendasi ini kepada orang-orang yang memang sudah dialamatkan. Yang kedua, mohon izin Bapak Kapolres, hormat kami, dengan tidak mengintervensi dan mengatur, tapi ini sebagai saran. Dengan situasi seperti ini Bapak Kapolres, kami bersama dengan Ibu Selati dan Pak Didi perlu kiranya hari ini Pak Kapolres untuk didudukkan dengan Pak Wali Kota atau Berkopimda untuk membahas ini, karena ini gelombang arus yang bergejolak. Kita takut nanti Pak Kapolres masyarakat kita terjadi berdarah-darah. Mohon maaf Pak Kapolres, secara pribadi kami tidak mengatur dan tidak mengintervensi, tapi ini hanya sebagai saran Pak Kapolres. Itu saja, terima kasih. Baik, yang ini saya sudah ya. Karena saya rasa semua dulu
dan kami minta ya kepada Bapak Dewan dan kepada Pak Sewa, kami difasilitasi. Baik, kita tadi mendengar bagaimana perdebatan ataupun aksi-aksi massa yang sudah menyampaikan orasi masing-masing dan juga tanggapan daripada anggota DPRK Kota Subuh Salam. Kita bersama-sama akan bahas ini. Kita demi menjaga masyarakat ini tidak ada gesekan nanti di bawah. Ya, tidak ada gesekan di bawah. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan hal seperti mereka, ya, namun mereka tidak mendapatkan jawaban yang bagus. Ya, tenang dulu ya. Dari sini fokus berjuang, ya. Jadi harapan kami demikian. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan lagi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan dan Ibu Dewan yang telah hadir di sini. Kemudian yang kami jamin. Baik, di sini ada Ketua Yara Kota Subuh Salam Edi Saputra Bako. Kita mendengar beliau adalah salah satu orator dalam aksi ini dan kita mendengar penjelasan beliau terkait permasalahan apa yang menjadi permasalahan di Desa Makmur Jaya tersebut. Bang, bisa jelaskan terkait hal Desa Makmur Jaya? Ya. Hari ini aksi yang kedua ya, kita lakukan di gedung DPRK yang terhormat ini. Sama kita menyampaikan aspirasi selaku rakyat untuk wakil rakyat, di mana aksi kita pertama kita meminta DPRK untuk sebagai penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi tentang keluarnya SK Wali Kota penunda pemilihan ulang terhadap Pilkampung di Kampung Makmur Jaya. Di mana kita ketahui pada aksi pertama DPRK berjanji akan mengeluarkan rekomendasi yang di mana di situ dihadiri Ketua Komisi A dan pimpinan DPRK. Rekomendasi yang kita tunggu atas janji DPR tersebut sampai hari ini belum keluar. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, apakah DPR tidak lupa atas janji yang mereka sampaikan kepada kita dalam aksi yang pertama. Nah, kemudian hari ini pemerintah Kota Subuh Salam melalui Wali Kota Subuh Salam yang juga melalui DPMK sudah mengeluarkan tahapan terhadap pemilihan ulang Pilkampung Makmur Jaya. Artinya hari ini pemerintah Kota Subuh Salam tidak menghormati asas hak kita semua masyarakat yang menyampaikan aspirasi pada hari ini. Diketahui bersama bahwasanya Nur Ais sudah melayangkan gugatan ke Petun. Bagaimana mungkin kegiatan daripada Pilkampung ini berjalan sementara masih ada proses upaya hukum yang dilakukan Nur Ais. Sebetulnya ini berbanding terbalik sebetulnya. Di mana Nur Ais selaku kandidat yang menang, beliau yang melakukan gugatan. Seharusnya kandidat yang kalah melakukan gugatan. Namun itu pun tidak dihargai. Hari ini pemerintah Kota Subuh Salam melalui Wali Kota ada ambition of power untuk melakukan upaya-upaya untuk kita juga untuk memenangkan adiknya dalam Pilkampung tersebut. Kita ketahui bahwasanya lawan rivalnya Pak Nur Ais dan Pilkampung Makmur Jaya adalah adik kandung Wali Kota Subuh Salam. Jadi saya kira upaya hari tahapan pemilihan ulang itu sangat tidak berdasar ketika masih ada upaya hukum dilakukan Pak Nur Ais. Dan kita juga tidak melihat ada dasar hukum yang kuat, pembuktian yang kuat akan keluarkannya SK pembatalan terhadap kemenangan Pak Ais itu sendiri. Besok dilakukan pemilihan ulang. Bagaimana tanggapan Bang Edi sendiri terkait pemilihan ulang yang akan dilaksanakan besok? Saya kira sangat tidak fair bagi Pak Nur Ais dan masyarakat Makmur Jaya. Seperti yang disampaikan tadi, masih ada upaya hukum dilakukan Pak Nur Ais. Apalagi saya nggak jelas sekarang dasar pemilihan ulang ini apa. Saya tidak melihat ada di Perwal 35 Wali Kota ini tahun 2002 aja tidak ada di situ diterangkan tentang pemilihan ulang dalam hal ini. Yang ada hanya pemilihan ulang itu dilakukan apabila ada kandidat yang mempunyai jumlah suara yang sama. Tapi tidak ada dalam konteks yang seperti ini. Maka saya nilai hari ini Pak Wali Kota tidak melakukan dasar yang kuat melakukan putusan pemilihan ulang ini. Jadi wajar hari ini 3 kandidat rivalnya Lilis menyampaikan dan membuat surat pernyataan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan itu. Sebagai lembaga advokasi rakyat, Yara memandang pemilihan langsung besok apakah itu cacat hukum atau bagaimana? Cacat hukum.
tentu catat hukum, karena dasarnya tidak ada. Dasar hukumnya apa? Coba jelaskan. Dalam perwal tidak ada itu dijelaskan pemilihan ulang yang seperti itu. Kemudian bagaimana nanti apabila seandainya gugatan Nur Ais di Petun dikabulkan, apa hasil pil kampung ini juga bisa dianulir, disahkan secara hukum? Tentunya menjadi persoalan yang lebih parah dalam konteks bisa jadi sebuah konflik di masyarakat Kampung Ngamurjaya itu sendiri. Aksi ini sendiri dilaksanakan sampai kapan, Bang? Kita tetap bertahan hari ini. Kita tetap bertahan meminta komitmen ke rakyat untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat ini. Seperti bahasa janji mereka mengeluarkan rekomendasi yang sampai hari ini belum keluar. Kita lihat. Baik Bang, terima kasih Bang. Bang Buneri. Baik, kita mendengar sendiri bagaimana tanggapan Ketua Yara sendiri terkait daripada aksi ini, dan nanti kita akan melihat kembali bagaimana aksi berikutnya. Ikuti terus perkembangan daripada aksi bela Nur Ais warga transmigrasi pemenang Pilkades di Desa Makmur Jaya, Kota Sulu Salam.